Udah mulai bulan 10 sekarang nih. Ini musim gurita. Itu sering mencari gurita juga, Ya Bang? kita memang nelayan banyak. Jadi pas kemarin pada kami ada kapal ini yang berangkat ini dan masuk kami ini. Tapi sekarang udah hampir 5 bulan lah. Saya kategorikan bulan udah lumpung garis. Kalau hilang, memang tak dapat lagi. Kalau sekarang bukan berapa besar lagi, Pak? Udah nol. Tidak ada lagi, dah 5 bulan. Tahun 2024 nih, atau untuk di Pulau Nida ini, sudah 5 bulan. Ya, jadi kemarin kan banyak kapal dari luar kan, jadi kayak katanya orangnya di Indonesia ini juga. Inilah dari Jawa, dari Kalimantan. Kalau gue sontong ini biasa ya, kalau yang tahun-tahun yang lalu kami bisa menghasilkan setiap bulan. Kalau dulu pernah sampai 100 kilo, nah, ada yang sampai 200 kilo tahun sebelumnya ya. Kalau sekarang bayangkan 100 kilo, 1 kilo pun turun orang tak dapat. Wah, teruk juga tuh. Memang hancur lalu. Itu kemarin karena ada kami minta bantu, tolong orang itu jangan terlalu dekat lah jaraknya, sesuaikan ini ya kan jaraknya. Nah, alhamdulillah kemarin udah dibantu dari SPKP dari Dana ya. Alhamdulillah sekarang ini orang pun tak ada lagi. Betul. Kalau gurita tuh Pak, kadang-kadang dia cangkrang apa di laut kapal pukat, dia masih berbentuk seperti ikan kecil tuh Pak, bergerombolan tuh kan. Jadi dia tuh masuk pukat bertonton tuh, kalau nak tahu punya tuh tengoklah kapal-kapal tuh kan, makanya tuh tak turun ke darat lagi karena waktu gurita tuh lagi bibit, lagi panjang-panjang ini dia seperti ikan bilis, dia berkawan-kawan macam tuh, jadi berombong-ombong itu bertonton tuh, kalau langsung masuk pukat habis. Jadi kami nelayan kecil ini dengan kapal-kapal yang modern gini. Karena apa? Kadang-kadang dia orang ini menyalahi izin. Baru dari tahun 2018 baru ada nilai komersial gitu Pak. Sebelum itu kapal Thailand itu banyak. Pak, di sini kalau ini tempat bongkar muat ya. nelayan kita ini termasuk sudah kesulitan juga hasil tangkapan. Iya. Awalnya kan ikan. Iya. Kenapa beralih ke gurita ini kan gara-gara hasil tangkapan Nggak ada lagi Pak. sudah tak ada lagi kan? Sekarang cangkrang aja Pak. Sudah main 12 mil lagi tepi pantai. Itu jangankan apa, bumbu-bumbu nelayan itu pun habis. Saking susahnya cari Pak, dia orang sekarang nelayan tongkol itu Pak, masuk di wilayah Malaysia, sudah berapa orang anak tangkapnya Pak? Nida ini ada 2 orang, belum pulang lagi. Nah, Tuna ini ramai yang tangkap. Karena saking susahnya Pak, masuk lagi cangkang, makin susah lagi. Itu karang-karang yang kecil-kecil yang biasanya tempat ikan bermain. Sekali pantau lagi, nggak ada lagi, hilang. Mati. Hilang. Karena di laut itu kan ada karang-karang kecil-kecil. Oh gitu ya? Karena dibuka, dikikis. Jadi sekali kita pantau kan, dan nggak ada lagi. Lokasi karang itu nggak ada lagi, hilang. Padahal dalam GPS kita, dalam radar kita, disitulah tanda kita kan. Rantai ditarik kan sama kapal yang amannya dulu Pak, zaman Ibu Susi itulah. Waktu Ibu Susi itu mewah nelayan. Mewah nelayan semenjak Bu Susi. Mewah. Lengkap tenggelamkan, belum lagi Vietnam. Yang lucunya Pak, Vietnam itu wilayah kita nih, dia masuk dia ngalau kita lagi. Karena Vietnam tuh dia punya kapal kan banyak, ratusan. Kita nih kapal kecil. Dia marah gitu. Sekarang itulah mau tidak mau, suka tidak suka ya jalani aja lah. Dulu satu trip istilahnya 1 kali keluar tuh dapatlah penghasilan. Sekarang sekali keluar itu dalam 10 hari keluar kan, untung-untung dapat bayar langsung. Kalau tidak tekor, langsung minyak, langsung makan, belum lagi tagihan. Kenapa? Pada umum nelayan di Mida ini Pak, semuanya pada umumnya ngajukan ke bank semua Pak, pinjaman untuk beli pompong, beli apa, kali alat tangkap. Karena
untuk satu buah pompong itu paling kecil dengan anunya 100 juta lengkap alatnya kan. Tidak mau kan ngantar ke bank, digadai rumah, ada rumah, gadai rumah, ada kebun, gadai kebun. Lagi dimintai sekarang Pak. Dulu kan mintanya cengkeh, sekarang cengkeh ini kan sudah mati semua. Itu habis mati lah. Yang muda Juga muda pun mati Pak. Yang muda pun jadi mati. Menular seperti menular, Pak. Oh, seperti menular. Satu kebun itu sudah ada yang mati, itu setiap tahun tuh Berantai ke kebun yang lain. mati semua. Lain pula macam ayam kesampuk tuh kan. Iya kan? Biasa kita kan ayam macam itu kan. Ini ke pokok kayu pun kena macam itu kan. Itu entah memang hukuman Tuhan, tidak tahu lah kita. Tapi perasaan dah ke situ aja kan. Karena Pulau Mida ini Pak, nomor 2 penghasil cengkeh terbesar di Indonesia setelah Toli-Toli. Setelah Toli-Toli, Pulau Mida itu nomor 2 terbesar di Indonesia cengkeh. Tapi masih ada juga yang hidup kan. Ada, tapi ada 10 lagi lah. Yang hidup itu pun dengan Lah mati pun tidak mau. Pasien Hidup 50% tidak ada. Paling-paling 30% lagi. 30% lagi. Ya, tolonglah istilahnya ditertibkan kapal-kapal yang berpenghasilan besar lah. Di cangkram, kapal-kapal pengangkat cumi, pengangkat apa. Dulu Pak, pengangkat cumi itu, laut itu. Ini penghasil cumi Pak. Cumi-cumi ini tuh, itu kadang sampai 10 belasan buah yang dekat-dekat sini. Hingga Jadi sekali angkat ton dia Pak. ton Pak. Kita pakai ciduk. Nah, pakai ciduk. Kalau benuan pakai ciduk tengah ya, buat apa aja Mas? Berarti salah satu penyebab apa hasil laut itu berkurang karena tempat produksi ikan itu rusak, Pak. Rusak. Bayangkan apa? Di bawah 25 GT itu jarak tangkapnya cuma 4 mil. 4 mil tuh dari sini tuh apa jauh sebenarnya? 4 mil tuh itu izin provinsi tuh Pak. 4 mil itu di bawah kapal 25 GT. Kalau kapal kita yang ada di sini, yang nelayan kita ini pompong itu, Ya kecil-kecil lah Pak, paling-paling 4 GT, 3 GT. Kadang-kadang dia orang tuh nekat, kapal kecil-kecil pun sampai masuk Kalimantan sana, topi-topi Kalimantan bilang, lu mau mati ya? Kapalnya kecil, nyebrang Kalimantan sana tuh, berlaut-laut kadang-kadang pulang, jangan-jangan dapat hasil, tekor lagi. Karena nak masuk Malaysia sekarang nak berani, takut nak enggak. Kalau ikan tongkol Pak. 2024 ni bawa harga sampai 100.000. Minta depan dah. 10.000 kan tongkol. Ikan tu Sekarang banyak dapat. Jadi dia nak balik modal minyak kan. Jadi terasa dia tinggi. Supaya bisa balik minyak kan, bisa dapat tinggi lagi. kalau tongkol Pak, tahun 2024 nih, betul-betul tunggak del. Tongkol tuh dalam tubing saya nak tukat semua. Pak tukat tuh banyak, tukat tongkol tuh memang khusus untuk muka tongkol. Karena apa? Sebetulnya kesalahan nelayan ada juga di situ. Karena apa? Kadang-kadang kita temu tongkol, kita cakap di radio, kan orangnya dengar terus kita cakap nih kan. Jadi kadang-kadang ditentukan mana posisi kamu. Seperti titik koordinat di sini sekian-sekian, ini tinggal datang aja, buka. Kadang-kadang dia kontak kawan dia, di sini ada tongkol, mana koordinat kau di sini, di sini, di sini. Jadi dia mencuri informasi juga kan. Iya. Pernah waktu di laut tuh, ikan itu tidak habis dipungut lagi. Dalam busuk di jaring itu, tidak mampu lagi orang tuh mungut. Di tanah, ada tanah kan? Dari tanah tuh dibuat dengan ditariknya kan, dari dasar tanah laut itu kan. Jangan karena ikan, terlalu barang aja guys. Ikan yang bola dia pun masuk. Masuk. Ini tuh masuk. Makanya waktu zaman Menteri Bu Susi kemarin tuh cangkram itu kan mau dilarang. Iya. Sampai akhirnya tidak boleh ada izin lagi buka cangkram, sudah yang ada aja dijalani karena mendapat tekanan dari toke-toke ikan lah.
bermain semua itu. Sampai didatangkan kapal-kapal cangkang dari Pulau Jawa sana kan, dengan alasan menjaga laut perbatasan Natuna. Padahal dia orang bukan operasi di sana. Operasi ya daerah Pulau 12 mil. Karena kami sering temu di laut. Kami temu, tidak ada lain lagi Pak. Kami bawa pipa ya, tolong turunkan satu pipa. Nah, habis Pak. Tongkol besar-besar banyak-banyak ini itu masuk kulkas sampai pecah-pecah kulkas sampai puluhan ton. Dulu dekat-dekat ini ya Pak, ada tongkol. Ini ada pun mau makan. Ya, orang makan bukan. Nah, ikan-ikan yang air dalam lah, tidak ada lagi. Di situ bubunya banyak. Di laut itu, di karang-karang itu kan nggak bisa mancing lagi, campur karena bubu udah banyak. Ini bukan bubu tuh Pak. Dia malam dia berasi, siang dia tidak ada ini di laut lagi ke laut. Ya, istilahnya kami itu bilang lombok karang-karang kecil itu kan dapat ikan bermain. Itu pasang bubu tuh. Kedalaman air bisa 40 meter. Jadi dia pulau ni nang air keluar ke tempat dia dah ada dah habis dia pasang bubu. Bukan ada laut tuh semua ada ikan, Pak. Nggak ada ikan deh. Kalau nggak ada karang, nggak ada ikan bawah tuh. Pihak provinsi mengeluarkan izin 4 mil. Padahal dia nggak tahu lokasi 4 mil itu jauh mana seperti apa. Kalau daerah-daerah Subi kan masih dalam mana? Urusan tahu. 4 mil loh. 4 mil kan di situ masih berkecimpung kepada nelayan tradisional nih. Tahun ini cumi tidak ada, tongkol tidak ada, ikan mata besar tuh Pak. Dulu itulah tak ada, susah. Ikan mata besar. Ikan mata besar tuh kalau orang Pinang bilang itu mata besar. Berapa mat boleh? Gitu pula Ini lagi sedap nih cerita laut nih Pak Urip. Macam mana nih? Ya, silahkan lanjut lah. Tak apa kan? Berarti Dia tahu dia beli cumi nih. ini Dia tukang kampung cumi. Tahun dulu satu malam tuh dapatlah 40 kilo. cumi. Satu pompong. Kalau Satu kita pompong. pergi berdua dapatlah gaji 300 satu malam. Sekarang ada. Cumi itu kan 25.000 sekilo di penampungan kan. Dapat 20 kilo kan 1 juta. Potong minyak, potong apa, dapatlah 300 satu orang. Sekarang jangan cari untuk makan pun susah. Indonesia ini umumnya nelayan lah yang jadi osahnya. Dia kecil kan, masih ada malam. Itu kami kan mau dempet kan di Pelabuhan juga tu. Memang kapalin kapal tu macam pernah datang kan. Pertama nelayan itu dilepas ya Pak, dikasih ingatan asalkan Di sini kan tak ada go, tak ada apa. Kalau kita mancing kan tak apa. Sekarang tak mau lagi dia memancing itu kena tak betul kan. Radar tuh canggih, ratusan gitu. Orang bekas ngebom dia lah, getar di sekian mil di ngebom dan di sini sudah tertangkap ya. Ada getar, sama bubu. Sekali pantau bubu udah habis semua, nggak tahu lagi. Gitulah, pakai dia pakai mesin tarik, pakai kan di tarik sampai dasar kan ada tarik. Sama dengan pakai awet tuh. Karang tuh naik. Kalau karang di laut sana tuh yang kecil-kecil itu kan enggak. Seperti batu-batu di situ tuh. Nah, tumbuh lah tali arus apa tuh namanya tuh karang kebahar itu jadilah karang. Makanya jalan satu-satu kadang-kadang rumpun pun bentai dari mana. Habis. Ini yang aneh satu lagi Pak. Kami nelayan dengan pemahaman baik dari dana desa, BPD untuk buat rumpun. Karena alasan tidak boleh Pak. Tidak boleh. Tidak ada pengawasan. Kami pernah mengajukan ke desa mengajukan tidak boleh. Bangun rumpun itu tidak boleh. Padahal rumpun itulah satu-satu jalan untuk mencari ikan ke depannya seperti bangun rumpun.
Di dasar laut tuh Di kan. dasar laut kita tanam macam kita berkebun lah. Di situlah ikan itu datang. Kalau kami bangun sendiri Pak, itu satu rumpun tuh paling tidak 5 juta dananya, beli talinya, cari itunya, pelampungnya, apanya. Jadi kami mengajukan ke desa, ke APBD, tidak bisa. Orang tuh tidak berani, karena wewenang laut ini provinsi, bukan daerah. Yang kami butuhkan sekarang rumpun. Bangun rumpun itu yang kami butuhkan sekarang, karena rumpun itu sama di daratnya membangun kebun. Dengan catatan begini, setelah kita tanam rumpun, kita lapor ke desa bahwa kami ada rumpun di titik koordinat sekian. Tadi mungkin 1 bulan mungkin baru pulang, 2 malam cuma, mungkin besok keluar lagi. Karena tagihan tuntutan tadi, tambang lagi, sebulan bukannya nyaman Pak di laut tuh. Apalagi umur bisik-bisik kita dari 50 tahun ini, bukan enak. Kalau tentu terus enak lah. Ribut hujan, ribut angin. 3-10. Sekarang Hari ini 40. Dulu 3-10 ribu. Yang sebesar lengan itu. Sekarang 5 ekor 10.000. Zaman saya dulu Pak, 5.000 satu ekor tongkol sebesar ini. Besar ni duit lah nak berapa 30. Tuh pergi sebentar aja Pak. Nah, mulai lama dia beda tu benar. Kalau banyak-banyak kan, tidak ada tuh. Tuh ikan bengkol tuh Pak, selayang macam kita kan. Kalau daerah tuh, tuh kalau masuk buka tuh nggak tahu keluar kan Pak. Sampai pecah-pecah buka. Kasihlah lahan untuk nelayan tuh bekerja, kasih. Tapi mungkin juga pemerintah tuh sudah membatasi. Tapi kan di laut kan nggak ada pengawasan. Laut tuh kan bebas. Nah, kadang dicuri-curi tuh malam dia masuk tempe nanti. Nah, mau Pak subuh lari. Saya rasa kalau seperti macam ini terus banyak yang kena sita di bank karena tidak baik, karena tidak mampu membayar angsuran per bulannya. Karena setiap nelayan turun tuh jangankan hasil malah tekor. Saya kemarin beli bonbon 050, peralatan 30, hampir 80. Nah, itulah yang nak dibayar setiap bulan. Ke laut, itulah hasilnya. Tadi keluar, jangankan nak dapat hasil, minyak pun nyaris tidak tekor. Tidak lepas minyak, modal minyak pun tidak lepas. Tahun kemarin ada ikan teri kan, dari teri bilis tuh kan. Tahun ini tidak ada. Nah ada. Lu tanya dengan hilang langsung ikan teri. Nol. Tanya dengan pasti. Alhamdulillah udah berapa lama tak nampak. Tahun 2024 ini memang tak ada. Tahun 2023 masih Ini 4 bulan lah. di musim bulan 6 Biasanya. bulan 6 bawa ke bulan 9 tuh. Sekarang ini masih ada. Biasanya sampai sekarang masih ada nih ikan teri. Ikan-ikan yang anu tuh banyak sudah punah, agak susah lah. Susah kita nengoknya dulu yang begitu banyak. Contoh lah ikan apa yang dalam munah tuh? Ikan yang dalam Ikan belang ni. ikan memo tuh dulu banyak di sini tuh. Sekarang susah. Yang ada di katon-katon ikan Belang ni. Oh, ikan apa namanya? ikan hias tuh, orang Iya. ikan hias tuh. Ikan hias itu. Ikan bilis pun tak ada lagi diminta ini. Habis lah. Biasa dia bilis saja. Selalu tuh bilis saja. Udah banyak yang jemur bilis di sini. Banyak. Ahli cari bilis. Ini yang kali bilis. Ini ahli bilis. Tongkol tu payah. Untuk tahun 2000. Ya, tongkol makan ikan bilis. Pom-pom kita pun kita jualkan karena tidak menutupi bulannya kan. Pom-pom pun nak jual. Pom-pom sampai kita jual kan. Mana ada campur orang bang ke rumah kita kan. Jangankan untuk nak jual, untuk konsumsi masyarakat kampung aja sekarang susah. Sekarang pokok. 2024 ini memang titik terendah memang tahun ini lah.
Kalau musim cumi di laut tuh kapal kerajaan tuh dulu tuh nah lewat pun susah karena nelayan tuh ramai kan nangkap cumi di kolam laut. Ini sepi lah tuh pada dorang. Pakai kejamatan ada kapal pun dapat. Ini kapal-kapal yang berteknologi canggih ini kita tak tahan. Bertonton. Dia nampak kan. Sekali turun dia ngambil puluhan ton. Kalau kita cuma 100 kilo. Satu kelompok kan. Kumpulkan satu midai yang turun layar satu malam. Belum sama satu pompong dia kan. Midai ini memang betul-betul lah. Dari segi laut darat habisnya macam mana? Batu karang habis, pasir habis.
yang besar pakai ini yang kecil nih. Kecil nih. Masih kecil ada yang besar. Nah, ini kan. Jadi harusnya kalau kayak tomato itu pas bulan putus. Kalau kami bilang tuh bulan 30 hari bulan, sampai 1, 2, 3 hari bulan. Kalau ikan main di atas air terus gitu. Di atas terus. Kalau di ikan bawah itu udah 7 hari bulan baru mau. Kalau jenis ikan Ikan bawah itu ikan bawah itu 7 hari bulan. oh masih 7 hari bulan. Kalau udah terang ya itu biasanya ikan yang atas harus Ikan atas beda-beda jenis kan? ya kayak tongkol. Oh tongkol tuh pas 7 atas. Nah, main 15-an hari atau 30 hari bulan. Kalau udah mulai bulan 10 sekarang nih, Dia emang keluarnya musim gurita besar tuh. hari gitu nggak main pada malam-malam ya keluarnya. Barang tulis Cuma kalau dan dia ekspor. kita ini pagi. Dalam bentuk mentah gitu. Ya, kalau dari sini dari Medan kita akan bawa ke pabrik di sana ya. Awal lagi banyak-banyaknya ya. Musim kawin ya. Panen nanti dari sana baru ke Jakarta. Berarti di sini termasuk penghasil terbesar juga gurita. Iya. Setiap tahun itu. Kalau udah bulan-bulan 10, udah mulai lah tuh. Kalau di Medan ini kan pertanian sama nelayan aja kan. Kalau mayoritasnya kalau petani ini seperti kelapa, Kelapa, kopra. kalau dulu cengkeh, gitu kan. Cuma sekarang udah jauh prosesnya cengkeh. Itu sering mencari gurita juga, Ya Bang? kita memang nelayan mencari gitu. Kadang pakai sipong, kadang pakai sampan orang itu. Ayo Wisata jalan-jalan gitu Umpan. ke Midai atau kita berenang, Masuk ke dalam. berenang aja, berenang bawa kuncinya. Kita mencari, kita lihat tapi aja kadang-kadang ya. ada pantai yang Ada yang pakai pompong, kadang-kadang diam di atas pompong aja kayak orang mancing gitu kan. Orang bisa. Gimana? Beda sotong kan? Beda lagi sotong. Ya, Kalau di Lingga kan sotong tuh. iya sotong. Di sini kalau cumi-cumi itu Kurang. banyak. Banyak juga? Dulu banyak. Jadi pas kemarin pas ada kami ada kapal ini yang berangkat ini Dari luar. gitu kan masuk kayak kami ini. semacam kompensasi Ya juga kita lah kan ya. nelayan tradisional, nelayan kecil dia ya. Tapi sekarang udah hampir 5 bulan lah. Saya kategorikan udah lumpuh betul. Kalau hilang, memang tak dapat lagi. Kalau sekarang bukan berapa persen lagi Pak, udah nol. Tidak ada lagi, udah 5 bulan. Berat. Udah 5 bulan. Tahun 2024 nih. Yang paling drastis jatuh langsung. Gurita. Cumi. Oh, cumi memang nol langsung ya? Ya kalau untuk di Florida ini udah 5 bulan. Ya jadi kemarin kan banyak kapal investasi dari luar kan. Bukan dari katanya orangnya di Indonesia ini juga. Inilah dari Jawa. Oh, nelayan. Dari Kalimantan. Belum ada ekspor gitu ya. Jadi dengan adanya orang Gurita ya, itu pengaruh lah jauh. Sekarang memang berapa nih Pak? Memang udah 5 bulan. Jadi untuk menutupi kebutuhan ekonomi kalau hasil tangkapan tidak mencukupi, Ya balik kalau nelayan yang diapain lain ya tuh alat-alatnya. kalau teman sini bilang dari ikan itu tuh yang pakai kawat jonok lah kata kamu sini kan itu balik paling ikan itu. ya. Inilah harapannya kami kalau bulan masuk bulan 10 ini kan gurita itu kan Oh, gurita itulah harapan. itu lagi harapannya nih. Harga dari tangkapan gurita dengan sotong kan beda. Beda kalau gue sontong ini
biasa ya, kalau yang tahun-tahun yang lalu kami bisa menghasilkan setiap bulan. Tiap bulan. Ya, udah sampai masuk kelamnya dari kami sini tuh kan. Kelam. Nah, masuklah kan. Jadi masyarakat tuh mana nelayan tuh kapan lah hasil kan, samping ya nama ekonomi kalau udah tumbuh dari nelayan kan semuanya kan pokoknya kan pergi sore pulang pagi gitu kan. Kalau dulu pernah sampai 100 kilo, nah, ada yang sampai 200 kilo tahun sebelumnya ya. Kalau sekarang kan 100 kilo, 1 kilo pun turun orang tak dapat. Wah, teruk juga tuh. Emang hancur lalu. Nah, ini kan kemarin karena ada kami inilah, kami minta bantu tolong orang itu jangan terlalu dekat lah jaraknya, sesuaikan ininya kan jaraknya. Nah, alhamdulillah kemarin udah dibantu dari PKP dari dana ya, alhamdulillah sekarang orang pun tak ada lagi. Betul. Gurita kan dari dulu kan tidak. Dari tahun Dulu tak ada penampung, karena sudah ada penampung. 2015 lah. 2015 gurita. Baru mulai ada penampung. Oh, baru mulai ada penampung gurita tahun 2015. Itu untuk orang luar negeri ekspor, Pak. Dari Medan ke Kalimantan. Dari Midai ke Kalimantan. Dari Kalimantan baru diolah lagi. Tidak tahu kita diolah ke ataupun di spot keluar. Yang penting itu hal dia lah kan. Udah berapa tahun? Sekitar 3 tahun ada. Udah tak aktif lagi. Tapi kalau untuk cari-cari ikan laut sering lah. Sama makanya tanya deh. Halo, tuan rumah, ada ke? Oh, tuan rumah. Apa kak? Kak. Walau kak. Mana? Oh, mahal laut kan? Oh, kalau ini nelayan juga, Pak, eh? Iya. Iya kan. Ini suaminya nelayan. Anak ni asal Jawa. Oh, terlalu jauh ke tak? Hah? Di sini ya, Kak Bang? Gimana tahu orang Buat rumah baru je. Kalau ada rezeki. Suami ibunya agak payah. Dari gurita tadi. Yang tinggal di sini berapa orang? Tinggal sini ya. 4 orang. Sama anak 2 berarti. Nah, anak gue. Umur berapa? Satu mau 3 bulan, yang satu mau 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Aku kecil. Enggak bau goreng ikan ah. Sedap bau goreng ikan, eh? Sedap ikan goreng dia. Bawa. Ini nelayan juga nih, Pak? Iya. Oh. Layang semua. Ada nih. Sampai ni ya. Itu kau ada. Alah, jual Kilo lagi. Ya. Tengah disesuaikan ya. Ya. Kita akan dengan JNT disesuaikan ya. Iya. Nyaman orang. Mana nyaman ni dah. Saya biasa minum apa? Air gunung kan. Ni tak enak lagi sini. Oh, air gunung tuh, Pak? Karena biasa Air gunung. air gunung. Oh, ini? Ini dah ni. Oh, yang ini air gunung? Air gunung. Nah, kadu dulu. Ini lah minum. Ini kita lebih tak enak lagi. Udah tak enak lagi air ini? Enggak. Udah biasa air gunung gitu. Saya pindah di pelaut. Saya pindah laut kan biasa minum air gunung. Pulang midai. Enggak enak aja itu. Oh, gitu, eh? Ya, lama 3 tahun di pulau laut. Jadi dia terbiasa air gunung, jadi sedap air gunung gitu, Pak, eh? Iya. Macam air putih tu kan Pak? Hah? Sejarah air putih tu kena air dia putih. Kalau orang-orang luar datang ke Midai, Ha, asalah minum air Cuk. putih tu, Oi. ketagihan datang lagi ke Midai. datang. Nah, kena gaya mungkin jam di midai. Air putih. Kena air asuk barang je. Kalau air asuk, mana tempat? Ha. Gimana, Pak Urip? Kesan dan pesan sekilas dari hasil kunjungan. Alhamdulillah pada seneng berarti ya. Sekarang
Gara-gara dihantam ombak, gelombang. Dekat ya. Ya Pak Urip. Di sini airnya dari mana? Air apa tuh Pak? Sedap sini ya, dekat laut. Kalau tenang, angin pasti enak sini pemandangan. Nah, coba kalau tarik lah Pak. Coba kalau angin kencang baru. Kadang pasirnya sampai sini Pak. Ini batu apa nih Bu? Lilin tuh Pak. Hah? Lilin. Lilin. Lilin beku. Macam mana? Kita gantung di atas karang. Heeh. Nah, itu guritanya ngejar nih. Enggak ini karang nih, enggak bukan karang. Ya udah kita jalan nih kayak gini. Nyangkutlah gurita di situ ngejar. Tekan ada kail dah. Tak payah mencari gurita berarti. Yang payah cari ikan. Payah juga laut. Iya, ini satu ini tuh anggarannya 150.000. Satu ini. Berat. Kirain tadi Ikan dia. bentuk kayak udang gitu. Kita gini-gini sudah berat aja kan. Iya, kalau nggak nyangkut, makanya jangan sampai nyangkut. Dan nyangkut tuh. Jago karang itu kita Jadi Biar apa? buat manisnya. Ini masak apa nih, Bu? Iya, Pak. Masak air nih. Manis Masak air. mancing cewek. Banyak air masak, eh? Udah nggak? dia kalau banyak masak tuh Pak untuk surau. Kalau Oh. ada acara di surau, saya tukang buat air dah. Oh gitu. Ah. Ini pelantara jadi. Wah mantap ya. Berarti sekali lagi kena pukul laut, gelombang. Ini kelapa dah habis satu. Ini lagi. Ini belakang. Deh, deh. Apa tuh? Kelapa dos dua nih. Apa ikan? Doso. Ini lah doso. Ikan. Oh ikan hias buah. Ikan laut nih. Dia Ikan tidak mau besar, darat. Pak. Wah mantap ya. Mahal juga ikannya. Telah induk dah tak? Telah Hindu, Pak. Wah mantap nih dicari orang nih. Tuk yang laki tu. Ikan apa namanya nih Bu? Ikan temure ikan tu. Ikan tumure. Saya Yang pun tak tahu tu. ini lain-lain disambut semua jenis ini. Anak yang buan ikau cuma lain. Sama Wah. yang laki pun ikau dia lain. Berwarna ikau dah. Ekor dia beda eh. Berbeza ikau dah. Tapi laki Wah banyak. Boleh cedok tangan sini sikit. Coba cedok tangan. Ini air asin Bu atau air Air tawar. Air tawar. nah halus. Mirip ikan gapi. Ikan gapi. Bagus. Kita bertangan tadi kalau dia aku patok-patok tangan kita tak. Oh. Tapi isi ikan ya. Ikan itu ke ikan luar nih. Mana saya tahu. Mana banyak ngomong tu nak. Pengen tak jual orang. Ikan ni Dah tahu dari mana datang ah. Oh di Ranai datang ikan nih. Dah tahu saya. Nah, kalau kanan diisi jual ikan lah. Tapi ada orang punting minta kok. Yang kayak ada apa namanya tu? Toples kaca yang Iya. buat cappuccino itu Iya. yang bulat yang ada tutupnya itu kan. Ada yang biru, ada yang merah, oranye. Dikasih oksigen yang kecil itu yang pakai baterai itu kan. Wah, Tahu taruh di kamar, udah segar tuh. cepat beranak. Cepat beranak dia. Wah bagus juga eh. Tempat beranaknya. Tahu. Tamak dalam ni cuma apa nama kata orang tu? Pakai dah susu nak centik-centik. Banyak centik. kilo. Jadi dia makan centik. Oh iya. Oh makannya Kayak cantik ikan juga. cupang. Ya dalam batu merang sini ya Bang. Kita sampai atasnya air kan. Tidak sampai belakang lah. Salah sini. Ya, ini batu mereng nih. Mau dia ketimbun. Ada batu mereng asal. Mudah dia tegak. Ya, air enggak merembes. Itulah musim tarik itu kan. Ini masih terhambat walaupun air besar sampai sini. Ini musim tarik kemarin nih kami nyusun nih. Gotong royong. Airnya nih atas. Air naik atas sih. Air. Ombak ya Pak ya. Ombak. Gelombang. Ah ini waktu susun Yang ayam. gotong royong. Kalau gurita tuh ya biasa lah.
dalam mana kan. Itu kalau gurita tuh Pak, kadang-kadang dia cangkrang apa di laut kapal pukat, dia masih berbentuk seperti ikan kecil tuh Pak, bergerombolan tuh kan. Jadi dia tuh masuk pukat, bertonton tuh kalau nak tahu punya tuh tengoklah kapal-kapal tuh kan. Makanya tuh tak turun ke darat lagi. Berarti masuk. Kalau masuk karena waktu gurita tuh lagi bibit, lagi panjang-panjang ini, dia seperti ikan bilis. Dia berkawan-kawan macam tuh. Jadi berombong-ombong itu bertonton tuh. Kalau langsung masuk buka habis, tidak sampai ke darat. Kalau memang kita temu kawan dia pernah juga terjumpa kawan dia baru naik, hitam gelap. Jadi kami nelayan kecil ini dengan kapal-kapal yang modern gini. Karena apa? Kadang-kadang dia orang ini menyalahi izin. Kapal 30 GT ke atas kan minimal surat izinnya kan 12 mil ke atas. Tahu-tahunya 6 mil, 4 mil kerja di tepi pantai. Kemarin kami tangkap, kami tahan surat izin dia 1000. Nah, sibuk sampai turun DKP dari provinsi menyelesaikan dia, Mendamaikan. gubernur, turun gubernur sama gubernur kemarin. Karena setelah kami pemeriksaan kapal itu punya surat izin itu di atas 12 mil ke atas, tahu-tahu dia bekerja sekitar 4 mil Dari pulau nih. ya dari pulau. Jadi kami tangkap bawa ke darat oleh kelompok nelayan. Kami tahan surat izin dia. Kalau gurita, Pak, kalau seandainya dia tak mati, besar-besar batang kelapa, Pak. Dia punya anaknya tuh. Ya kita dapat berangkat lagi ke laut. Dia setelah menetaskan anaknya, Pak. Bertelur, menetas. Setelah selesai menetas, anaknya tuh menetas. Dia langsung lemah, Pak. Dia karena dalam menjaga anak tuh, dia tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Tidak makan. Dia betul-betul fokus pada anak tuh. Pada menjaga anak dia. Bibit itu tadi. Oh ya, pada telur dia. Pada telur. Setelah dia netas, jadi dia lemah. Makanya kalau dia selesai anak tuh kulitnya keriput-keriput, kurus, langsung lemah dimakan ikan. Nggak sempat tidak mati Pak, besar-besar batang kelapa. Karena dalam lemah dia. Gurita tuh baru dari tahun 2018 baru ada nilai komersial gitu Pak. Oh, 2018 baru ada nilai ekonominya di situ. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu tak ada Pak. Paling-paling orang ambil itu makan. Sampai tepi-tepi pantai itu kan ada. Kalau sebelum dulu kan dikeringkan, dijual di Kalimantan Barat. Dulu tuh lah dikeringkan, jual yang kering. Sekarang pun laku, cuma Orang kampung lah yang makan. orang kampung Orang kampung. yang tuh tahun 2018. Tapi dulu sungguh tak laku Pak, tak ada nilai komersial. Kenapa? Tak ada juga. Karena apa? Dulu kan banyak sebelum tuh kapal Thailand itu banyak. Pak. Pak. Di sini dalam ini tempat bongkar muat ya. Awalnya kan ikan. Iya. Kenapa beralih ke gurita ini kan gara-gara hasil tangkapan Tak ada lagi Pak. sudah tak ada lagi kan? Gitu Pak. Memang fenomena seperti itu Pak. Sekarang cangkrang aja Pak. Sudah main 12 mil lagi tepi pantai itu. Jangankan apa, bubu-bubu nelayan itu pun habis. Saking susahnya cari Pak, dia orang sekarang nelayan tongkol itu Pak, masuk di wilayah Malaysia. Sudah berapa orang nak tangkapnya Pak? Oh, sampai mencari tangkapan sudah masuk ke wilayah Malaysia sana. sampai ke situ. Mida ini ada 2 orang belum pulang lagi. Natuna. Kena tangkap. Yang Natuna ini ramai yang nak tangkap. Karena saking susahnya. Lewat itu. Masuk ke sekarang itulah Keluhan. masuk lagi cangkrang, makin susah lagi. Karena ya jangankan apa, bubu-bubu nelayan aja habis. Itu karang-karang yang kecil-kecil yang biasanya tempat ikan bermain.
sekali pantau lagi nggak ada lagi, hilang. Mati. Hilang. Karena Hilang? di laut itu kan ada karang-karang kecil-kecil. Oh gitu ya. Karena dibuka dan dikikis. Jadi sekali kita pantau kan, dan tidak ada lagi lokasi karang itu, tidak ada lagi, hilang. Padahal dalam GPS kita, dalam radar kita, disitulah tanda kita kan. Tempat kita, tangkapan kita, Nah. tempat lubuk kita lah kan. Tempat anu kita. Wilayah tangkapan kan. Jadi tidak ada lagi, hilang. Dia kan dua kali kan naik ya rantai dia ditarik kan sama kapal itu kan. Dia pakai apa nama tuh alat penarik itu tuh? Pukat harimau tuh. Iyalah itulah. Pukat tuh kan. Bukan harimau tuh. Sampai macam terang. Yang amannya dulu Pak, zaman Ibu Susi itulah. Yang nyamannya tuh dari KKP. Waktu Ibu Susi itu mewah nelayan. mewah nelayan semenjak Bu Susi. Mewah. Kan Thailand kan jadi Apa tak ditenggelamkan, tangkap tenggelamkan. Belum lagi Vietnam. Yang lucunya Pak, Vietnam itu wilayah kita nih. Dia masuk, dia ngalau kita lagi. Dia pula ngalau kita. Dia pula ngalau kita. Tapi berarti dia bawa nelayan orang kita tidak? Tidak, karena dorangnya kerja deh, nelayan-nelayan itu kan main perbatasan sana. Main 200 mil dari sini. Nekat juga ada kan? Karena Vietnam tuh dia punya kapal kan banyak, ratusan. Sekali datang Kita ini kapal kecil. Dia marahnya gitu. Dia itulah sekarang itulah. Mau ndak mau, suka ndak suka ya jalani aja lah. Dulu satu trip istilahnya satu kali keluar tuh dapatlah penghasilan. Sekarang sekali keluar dalam 10 hari keluar kan, untung-untung dapat bayar langsung. Kalau ndak tekor, langsung minyak, langsung makan, belum lagi tagihan. Karena apa? Pada umum nelayan di Mida ini Pak, semuanya pada umumnya ngajukan ke bank semua Pak. Oh pinjaman? Pinjaman untuk beli pompong, beli apa? Beli alat tangkap. Beli alat tangkap. Karena untuk satu buah pompong itu paling kecil dengan anunya 100 juta lengkap alatnya kan. Mana lah macam nelayan punya duit kelepuk 100 juta, mau nggak mau kan ngadap ke bank, digadai rumah, ada rumah, gadai rumah, ada kebun, gadai kebun. Lagi dimindai sekarang Pak. Dulu kan mindainya cengkeh, sekarang cengkeh ini kan sudah mati semua. Itu habis mati lah. Mati cengkeh itu gara-gara hama atau gara-gara cuaca? Nggak tahu lah. Atau kena memang pokoknya sudah tua-tua semua Pak? Yang muda pun mati Pak. Yang muda pun jadi mati? menular seperti menular Pak. Oh seperti menular? Satu kebun tuh sudah ada yang mati, itu setiap tahun tuh. Berantai ke kebun yang lain? Mati semua. Lain pula macam ayam kesampuk tuh kan. Iya kan? Biasa kita kan ayam macam itu kan. Ini ke pokok kayu pun kena macam itu kan. Itu entah memang hukuman Tuhan, enggak tahu lah kita. Tapi perasaan dah ke situ aja kan. Karena itulah kita waktu di sana kita Bisa berpikir memang sepi beda. Dulu kan 2000 pendatang. karena Pulau Mida ini Pak nomor 2 penghasil cengkeh terbesar di Indonesia setelah Toli. Setelah Toli, Pulau Mida itu ini nomor 2 terbesar di Indonesia cengkeh. Itu di sini tuh Pak cengkeh semua isinya Pak, mungkin ratusan ribu batang ya Pak. Ratusan ribu batang. Mati semuanya. Mati semua. Tapi masih ada juga yang hidup kan? Ada tapi ada 10 lagi Pak. Yang hidup itu pun Lah mati pun tidak mau. Hasil Hidup 50% pun tidak ada. Hasil pun tak banyak, tapi tetap masih ada isi juga kan? Paling-paling 30% lagi. 30% lagi. Untuk kami nelayan ini lah, ya tolonglah istilahnya ditertibkan kapal-kapal yang berpenghasilan besar lah. Di cangkram, kapal-kapal penangkap cumi, penangkap apa. Dulu Pak, penangkap cumi itu, laut itu. Ini penghasil cumi Pak. Cumi tidak besar, cumi yang kecil-kecil. Oh yang kecil-kecil itu. Oh iya. Ya. Karena cumi-cumi ini tuh itu kadang sampai 10 belasan buah yang dekat-dekat sini. Hingga
Jadi sekalian kan ton dia Pak. Ton, Pak. Kita pakai ciduk. Nah, pakai ciduk. Kalau benua pakai ciduk tengah ya, buat apa aja Mas? Berarti salah satu penyebab apa hasil laut itu berkurang karena tempat produksi ikan itu rusak, Pak. Udah rusak betul, udah parah berarti kayak Belum gitu. lagi illegal fishing di laut tuh. Ya kita nggak bisa lah. Kayak mana lah jalan. Saya pernah sampaikan ke waktu itu ke Dewan Provinsi masalah kapal-kapal yang dekat-dekat. Memang tidak seperti benang kusut, susah lah kita ngomong. Payah kami. Bayangkan apa? Di bawah 25 GT itu jarak tangkapnya cuma 4 mil. 4 mil tuh dari sini tuh berapa jauh sebenarnya? 4 mil tuh dekat. Dulu Nah, itu izin provinsi itu Pak. 4 mil itu di bawah kapal 25 GT. izin provinsi. Kalau kapal kita yang ada di sini, yang nelayan kita ini pompong itu. Iya kecil-kecil lah Pak, paling-paling 4 GT, 3 GT. Kadang-kadang dia orang tuh nekat, kapal kecil-kecil pun sampai masuk Kalimantan sana, topi-topi Kalimantan bilang, lu mau mati ya? Kapalnya kecil, nyebrang Kalimantan sana tuh, berlaut-laut berlari-lari. Tak nyangka risiko yang dihadapi, yang nak dicapai itu tak sesuai pula lagi. Iya. Kadang-kadang pulang kita jangan dapat hasil, tekor lagi. Sampai laut Tenggelam sana Pak. Kami kerja tuh, anak-anak kerja sampai laut Tenggelam. Kadang nak masuk Malaysia sekarang nak berani kebun enggak. Kalau ikan tongkol Pak. 2024 ni bawa harga sampai 100.000. Minta depan dah. Dulu kan 100.000 kan tongkol. Ikan tu Dulu kita banyak dapat. Jadi dia nak balik modal minyak kan. Jadi terasa dia tinggi. Supaya bisa balik minyak kan, bisa dapat lagi. Kalau tongkol Pak, tahun 2024 nih, betul-betul tung tak ada. Ada tongkol tuh dalam tubing saya nak tukat semua. Pak tukat tuh banyak, tukat tongkol tuh memang khusus untuk muka tongkol. Karena apa? Sebetulnya kesalahan nelayan ada juga di situ. Karena apa? Kadang-kadang kita temu tongkol, kita cakap di radio, kan orang nih dengar terus kita cakap nih kan. Jadi kadang-kadang ditentukan mana posisi kamu. Seperti koordinat di sini sekian-sekian, ini tinggal datang aja, buka. oh gara-gara nelayan lokal juga kan berunding. Nelayan lokal tuh kan dia kadang-kadang dia kontak kawan dia, di sini ada tongkol, mana koordinat kau di sini. Kadang-kadang Jadi dia mencuri informasi juga kan? Iya, dia kan ada alat-alatnya juga. Iya radionya nih ya. Juga. Pernah Pak di laut tuh ikan itu tidak habis dipungut lagi, tidak busuk di jaring itu, tidak mampu lagi orang tuh mungut. Busuk ikan tuh. Busuk ikan tuh dibuka. Iya. Iya. Tidak no kat. Dikit sendiri. Di tanah, ada tanah kan? Jangan karena ada ikan, tunggu barang aja. Ikan yang bola dia pun masuk. Ini tuh masuk. Makanya waktu zaman Menteri Bu Susi kemarin tuh cangkrang itu kan mau dilarang. Iya. Sampai akhirnya tidak boleh ada izin lagi buka cangkrang, sudah yang ada aja dijalani karena mendapat tekanan dari toke-toke ikan tukang berhenti aja Ibu Susi itu dari Menteri Kelautan mulai tambah Pak. Main lagi semuanya. Bermain semua itu sampai didatangkan kapal-kapal cangkrang dari Pulau Jawa sana kan dengan alasan menjaga laut perbatasan Natuna. Padahal dia orang bukan operasi di sana. Operasi ya daerah laut operasinya. Karena kami sering ketemu di laut. Sering ketemu di laut Iya, sering ketemu di laut. Kadang 2 buah, 3 buah. Kalau kami temu, tidak ada lain lagi Pak. Kami bawa pipa aja.
tolong turunkan satu fiber. Nah, itu Oh, lagi. mengasih. Dia tetap kasih Pak. Dia memang kalau kita tuh Tahu dah. tahu dia. Tapi yang Indonesia punya kan? Indonesia punya. Tapi kalau orang luar negeri malah diusirnya kita kan? Iya, kalau Vietnam, kalau ini kasih juga. Oh, ngasih juga. Kasih juga. Tolong isikan fiber nih. Kasih dah. Cuma Vietnamnya kan kecil cuma Vietnamnya jarang dekat-dekat sini Pak. Oh, tidak dekat sini jauh-jauh lah kan? Jauh dia. Di perbatasan main dia. Tinggal kita kasih aja fibernya, isilah gitu. Dah tak ada lagi. Pasti posisi ada wani dia. Tak berani. Wani. Kena tangkap. Tenggelam kan. Pernah tuh kapal Di Natuna itu tak bawa buah kan yang ditenggelamkan semuanya. apa nggak habis Pak. Tongkol besar-besar banyak-banyak ini itu masuk kulkas sampai pecah-pecah kulkas sampai puluhan ton. Puluhan ton. itu manual kan pakai pancing itu tunda kan Dulu dekat-dekat ini aja Pak, ada tongkol. Ini ada pun yang mau makan. Nah, orang makan bukan, udah ramai kawan. Yang tepi ini karang ikan-ikan yang air dalam lah, nggak ada lagi di situ bubunya banyak. Di laut itu di karang-karang itu kan nggak bisa mancing lagi, sangkut karena bubu udah banyak. Ada bubu. jadi bukan bubu tuh Pak Heeh. dia malam dia berarti siang dia tidak ada di laut lagi ke laut. Lari ke tengah. Nah, kalau malam dia udah dempet tepi. Di karang-karang air dalam itu kan ada karang. Istilahnya kami tuh bilang lombok karang-karang kecil itu kan dapat ikan berenang. Itu pasang bubu tuh. Kedalaman air bisa 40 meter. Jadi dia pulau ni nang air keluar ke tempat dia dah ada dah habis dia pasang bubu. Bukan ada laut tuh semua ada ikan, Pak. Nggak ada ikan deh. Kalau nggak ada karang, nggak ada ikan bawah tuh. Oh, kalau tak ada karang tak ada ikan, ha? Kan karang-karang, walaupun karang-karang besar-besar meja ini. Jadi dia kalau malam dia Makanya tepi nelayan sekarang minimal beli randang tuh yang harga belasan juta bisa terdeteksi lah Kedalaman sekian meter. kedalaman sekian bisa kita lihat ada kan di radar Nampaklah ikan dah. apa karang apa ikan Izin dia. Ingin cuy. Dari namanya tuh kok pihak provinsi mengeluarkan izin 4 mil padahal dia tidak tahu lokasi 4 mil itu jauh mana seperti apa. Kalau daerah-daerah Subi kan masih dalam mana urusan tahu. 4 mil tu. 4 mil kan di situ masih berkecimpung kepada nelayan tradisional nih. 4 mil nih tempat lokasi kerja nelayan tradisional. Kapal-kapal 25 GT yang punya alat canggih Dah dapat 4 mil tu boleh. 4 mil. Dibolehkan. dibolehkan kecuali di atas 30 GT baru 12 mil 12 mil lu Pak mungkin masih jelas rumah nih pada Nelayan lokal. Punah juga lama-lama kena kaut kan? Ikan tu. tahun ini cumi tidak ada tongkol tidak ada ikan mata besar tuh Pak Ha. dulu itulah nih tak ada susah Ikan mata besar. ikan mata besar tuh kalau orang Pinang bilang itu mata besar. Berapa mat balik? Gitu pula Ini lagi sedap nih cerita laut nih Pak Urip. Macam mana nih? Pak, ini silakan lanjutlah. Tak apa kan? Berarti cumi tak ada kosong Ikan mata besar kosong. Apa lagi yang kosong nih Pak? Yang tahun inilah yang terasa. Tongkol payah. Mata ada. Dia tahu dia beli cumi nih. Ini. Itu kan kampung cumi. Tahun dulu satu malam tuh dapatlah 40 kilo. Cumi. Satu pompong. Kalau Satu kita pompong. pergi berdua dapatlah gaji 300 satu malam. Sekarang cumi itu kan 25.000 sekilo di penampungan kan. Dapat 20 kilo kan 1 juta nih.
potong minyak potong apa ada 300 satu orang. Sekarang jangan cari cari itu makan pun susah. Nah, sembarang turun maka tak berani nak turun kan? Iya. Tak diisi. Berat ceritanya kemang dia. Indonesia ini umumnya nelayan lah yang jadi resah nih. Yang resah tuh nelayan. Nelayan. Kan, Yang celaka. ada kebanyakan yang nelayan. Yang Iya. Karena sumber ekonomi dari nelayan. nelayan. Memang masyarakat minta itu sendiri. Kenapa gitu Pak? Karena orang kan tidak tahu titik koordinat tempat-tempat ikan ini kan tidak tahu. Karena ada bocoran, ada laporan, kamu pergilah titik koordinat ini ada ikan ini. Oh, ada nelayan yang membocorkan. Karena itu dia macam mana hitungnya dengan kapal. Oh, ada hitungan bisnis lagi. Memang terjadi, Pak. Iya, terjadi. Memang itulah. Kalau kami keras, ujung nelayan sama nelayan. Kemarin tuh pernah tuh. Ribut. Ribut. Satu nih nuduh. Karena ada orang ini nak turun nih pelabuhan tuh. Pelabuhan ada pelabuhan. Nak turun, ada kapal Nakasumi dekat nih. Turun. Belum sampai lagi di kapal udah lari. Pasti ada bocoran di dalam. Yang ngasih tahu. Ngasih tahu. Berat ceritanya. Itulah saya main dengan orang darat nih. Orang dalam kampung nih. Orang-orang itu pergi Bikinnya berhasil. dia kan untuk kepentingan pribadi dia. Tuh tempat ikan besar kan. Nanti suruh kapal datang situ. Ya nelayan kapal habis ikan tuh habis dibuka. Kalau udah semalam tuh Pak 100 kilo 1,5 juta, satu pompong dapat. Pergi berdua dapat gaji 500. Memang kami nelayan itu terasa mudah waktu itu lah. Karena satu malam tuh bergaji 400, 500 satu malam satu orang. Nah dengan susahnya tidak ada kena kukat kapal ikan-ikan tuh lah. Jangan karena bergaji, ongkos minyak pun tidak balik. Itulah, karena orang tuh tidak tahu juga tempat itu. Kalau tak ada bocoran dari darat, di mana lokasi titik-titiknya tuh lah, titik koordinat itu lah. Sampai seperti itu ketegangan, kecurigaan sama-sama orang di dalam pulau itu udah muncul sampai setingkat itu, Pak. Iya, karena itulah dia mencari keuntungan pribadi dia tidak memikirkan masalah. Karena itulah pernah kemarin dia orang mau turun, mau sebenarnya suruh lari lah. Belum sampai di kapal orang tuh, langsung serentak 5 buah kapal tuh mati lampu semua langsung pergi. Belum sampai orang itu masih dalam perjalanan. Orang itu dari di pelabuhan itu masih dalam perjalanan. Orang itu serentak. Tiba-tiba di tengah hidup lampu, tengah bekerja kan, langsung mati lampu, langsung lari. Udah kompak lah nelayan ingin menangkap dia kan. Oh, kalian larilah kata dia. Orang mau turun nih. Ya ada lah selari. Itulah nelayan kan orang-orang yang iyalah orang ke bawah. Saya bilang kalau memang nelayan itu punya duit. Tahan semua surat izin orang tuh. Sekarang kita bertemu aja lah di pengadilan. Kalau memang terbukti dia orang salah dalam surat izinnya tangkapan di 12 mil ke atas, tahu-tahu dalam posisi dia 6 mil cuma, kan ini salah. Kita tahan surat izinnya, kita temu aja lah di pengadilan. Nah, cuma kan kita perlu duit nih di pengadilan. Ya kalau sekali sidang, 2 kali sidang. Kalau tak nangis nyembah orang itu dosa lah. Karena kalau memang terbukti bersalah, surat izin orang itu cabut di kan surat izin kerja orang. Nah, kemarin itu kan kan kami nelayan itu takut. Kalau bapak tahan surat izin, kalau hilang bapak kami tuntut begitu begini. Berapa jam? Cuma dia orang keras hati juga. Jadi nanti tetap dia orang mamangnya. 30 yang di sini berarti di sini. Itulah langsung Setelahnya atau 1 jam setelahnya. Apa namanya dari dinas di provinsi dan ada perikanan nih langsung ambil alih. Langsung dikasihin aja. Nggak ada. Kalau kami minta duit itu nggak dapat.
Nggak dapat. Kalau minta duit, Kalau minta duit, dari kasih tokenya. nggak kasih toke di lampau. Berapa kali nelfon ketua kami? Sinilah. Nah, pokoknya tolonglah, Bu, kasihan yang lepaskan lah. Berapa negosiasi kita berapa? Mungkin melalui Ngandi itu, Wandi. Sampai Tekong dia bilang saya tidak bisa baca tulis, karena mustahil. Awak cap. Kalau tidak bisa baca tulis, kan mungkin nengok radar, nengok satelit GPS tu macam mana nak buat haluan, macam mana kita nak belayar. Kalau kita perlu tahu kok. Bukan dia nak sekolah, dia ada surat itu. Cap jadi cap tu bukan sembarang. Nak bawa kapal kargo aja, pompong kargo aja harus ada surat izin. Ada surat cap deh. Kita Malaysia ni kan perikanan tu ada fungsi. Kalau Malaysia kan perikanan tu fungsi. Iya. Karena orang Kalau tidak melewat. karena sudah masuk wilayah. Dan sana kan banyak ikan. Ada kapal perang, ada kapal perang. Banyak masyarakat Medannya berdua Natuna itu mungkin belasan orang tuh Di Malaysia, oh pernah kan ke dia kucing kan? Malaysia Timur. Itu kami kan dempet kan di Pelabuhan Dewan tu. Memang kapal ini kapal tu macam Vietnam, datang kan? pertama Vietnam. nelayan itu dilepas ya dikasih ingatan asalkan Di sini kan tak ada go, tak ada apa. Kalau kita mancing kan tak apa. Sekarang tak mau bagi dia mancing itu kena tak betul. Oh gitu. kok masuk wilayah dia, pantauan dia, kejar sama meren dia, dah lah. Ada anak-anak tuh tengah berlabuh malam, datang langsung tangkap. Kenapa? Dia kan dia punya alat canggih. Sekian puluh meter sudah terdeteksi. Ada kapal, ada apa? Iya, kamu tahu. Canggih lah dia kan. Kita pun ada juga sebenarnya, cuman dia tak pakai tengok lagi. Ya kan? Sama lah radar menangkap. Sekian mil jarak ni dah tahu dan di kapal apa dah tahu. Kalau radar tuh canggih, canggih. Orang bekas ngebom dia tahu. Getar di sekian mil di ngebom dia, di sini sudah tertangkap. Ada getar. Kalau radar yang kalau Dasar. cangkram itu kalau ketemu dengan kijang, kadang-kadang berperang sama batu lah, lempar anak sama batu lah. Karena kijang itu risau enggak, karena bubu dia orang kan, atau umumnya apa kijang itu kan, kumpul kijang itu kan pasang bubu. Sekali pantau bubu dia habis semua, enggak tambah lagi. Buat semua itu kan, gitu lah, pakai dia pakai mesin tarik, pakai kan di tarik sampai dasar kan ada tarik, sama dengan pakai awet, karang pun naik. Karang ni dia tidak mengakar dalam tubuh. Ada dalam, karena karang itu bukan karang seperti sini ya, tertanam enggak. Kalau karang di laut sana tuh yang kecil-kecil itu kan enggak. Seperti batu-batu di situ, tumbuh lah, tali arus apa tuh namanya itu karang bahar itu jadilah karang. Makanya jalan satu-satu, kadang-kadang rumpun pun bantai dari mana. Habis. Ini yang aneh satu lagi Pak. Kami nelayan ikan memakai dana baik dari dana desa, BPD untuk buat rumpun. Karena alasan tidak boleh Pak. Tidak boleh. Tidak ada pengawasan. Kami pernah mengajukan ke desa mengajukan tidak boleh. Bangun rumpun itu tidak boleh. Padahal rumpun itulah satu-satu jalan untuk mencari ikan ke depannya seperti bangun rumpun. Di dasar laut tuh kan? Di dasar laut kita tanam macam kita berkebun lah. Di situlah ikan itu datang. Nah, itu Kok bisa? boleh. Kok Kalau bisa? kami bangun sendiri Pak, itu satu rumpun itu paling tak 5 juta dananya, beli talinya, cari itunya, pelampungnya, apanya.
Jadi kami mengajukan ke desa, ke APBD, tidak bisa. Orang tuh tidak berani, karena wewenang laut ini provinsi, bukan daerah. Katanya alasannya tidak bisa, tidak boleh katanya. Pernah kan motor aspirasi dewan provinsi sama kami mengajukan alat tangkap pancing. Kalau sudah pancing, nak pancing apa? Bilang macam mana? Macam datang bantuan paper apa? Paper kami lah ada. Yang kami butuhkan sekarang rumpun. Bangun rumpun itu yang kami butuhkan sekarang. Karena rumpun itu sama di daratnya membangun kebun. Kalau kita bisa aja membangun rumpun, tanam rumpun di Midai ini. Pertama, kita menghalau kapal itu ada alasan. Wilayah kita ini sudah ditanam rumpun, nanti kebun kita boleh diganggu. Dengan catatan begini, setelah kita tanam rumpun, kita lapor ke desa bahwa kami ada rumpun di titik koordinat sekian. Kalau ada kapal yang dekat situ, kita bisa menghalau. Ini rumpun kami, nelayan. Ada alasannya. Tapi itu namanya rumpun, itu kita dana sendiri tidak kuat. Tidak akan mungkin suti rumpun, satu rumpun kita bangun, paling tidak 10. Paguyuban komunitas adat nelayan tradisional. Jadi dulu Pak, zaman-zaman kami kecil-kecil, memang betul lah kata jangan kalau kita mancing di tepian itu Pak, di pantai itu kan, mancing di pantai itu ikannya itu susah, banyak ikan berlebih lah untuk makan. Boleh anu lah. Sekarang nggak usah lah. Nggak ada lah yang pergi sampai seminggu 2 minggu. Pergi petang balik pagi itu udah Pagi-pagi itu banyak ya Pak. ya, kasihan nelayan tuh di motor tuh minta uang bank tuh lah kan. Uang bank Untuk bulan tak terasa mau bayar. pergi ke laut. Oh, kawan saya tadi mungkin 1 bulan mungkin baru pulang, 2 malam cuma. Mungkin besok keluar lagi. Karena tagihan tuntutan tadi. Tuntutan bank lagi, biaya Tuntutan hutang biaya hidup, kan? itu Sebulan bukannya nyaman Pak di laut tuh. Apalagi umur bisi-bisi kita dari 20 tahun ini bukan enak. Iya, bukan nyaman badan kita kan? Kalau teduh terus enak lah. Ribut hujan, ribut angin. Kena tuntutan mau tak mau turun juga lah ke laut. Kena keadaan kan? Kata itu tak berasa pula dapur kan? Tapi itu pulang Kamis kemarin. Nah, besok berangkat lagi. Awi minyak. 1 bulan itu besar ini Pak 310. Sekarang besar ini 40. Dulu 310.000 yang sebesar lengan itu. Sekarang 5 ekor 10.000. Zaman-zaman saya dulu Pak 5.000 satu ekor tongkol sebesar ini. Oke, besar ni duit pula nak berapa 30. Tuh pergi sebentar aja Pak. Nah, mulai lama dia dia benar. Kalau banyak-banyak kan ada laku. Tapi dibuang dah. Kadang-kadang suka-suka tuh Pak, kadang panggil gitu karena customer itu sudah tidak muat kan. Kadang panggil, ini kan tuh lah. Nama lah, landak layak konsumsi kalau kita tidak mampu konsumsi kan tuh lah. Bahkan telah pecah-pecah tuh. Ini ada tempatnya. Itu tempat Nelayan mau pergi pancing tu tempel dia ke kapal dekat tempat dia kasih. Dia pun berapa banyak dia kasih kan dia bebas. Macam ni kan? Berapa tekan rugi kan dia tu tempel kasih umpan. macam-macam ada yang nangkap ikan tuh ikan mata besar sama ikan benggol Pak. Ikan benggol. Iya. Tuh ikan benggol tuh Pak. Selayang macam kita kan. Kalau daerah tuh ikan benggol. Tuh kalau masuk buka tuh ya tahu keluar kan Pak. Sampai pecah-pecah buka. Cuman tugas pemerintah yang sekolah tinggi ini bantulah ditertibkan, itu harapan. Kalau dah tak usah kita minta banyak kan.
Ditertibkan saja, alhamdulillah. Iya. Pokok kasihlah lahan untuk nelayan tuh bekerja dikasih. Tapi mungkin juga pemerintah tuh sudah membatasi. Tapi kan di laut kan nggak ada pengawasan. Laut tuh kan ada bebas. Nah, kadang dicuri-curi tuh malam masuk tempe nanti mau pas subuh lari. Ini kan wali ya. Karena dari kawasan bisa dicuri. Kalau lagi cepet ya jam Kita mau kekerasan itu salah. Kita salah. Ini kita pukul dia atau tak tepat. Lemah atau Salah kita. kan info di YouTube. Undang-undang. Di YouTube tuh di Ponti kan pernah cangkang dibakar. Terus orang-orang tuh Kalau di Pulau Laut, nggak ada tuh di daerah mana tuh kadang malah bakar tuh azan malah main jam 8 bakar di kena nelayan kena kalau semua nelayan kena sih nggak masalah provokator nanti kejar tidak boleh pula kekerasan. Ada undang-undang, ada hukum. jadi nelayan kecil tuh ibaratnya iyalah tetap kecil Menetap di kecil. Ibarat durian sama durian timur Kerjaan timun. ini jam 2, jam 3 Itu timun. Mana ya? kalau kelewatan saya rasa kalau seperti macam ini terus banyak yang kena sita di bank karena tidak baik karena tidak mampu membayar angsuran per bulannya karena setiap nelayan turun tuh jangankan hasil malah tekor Ini nelayan penyempang. karena pompong itu Pak satu buah pompong itu sekecil-kecilnya 50 juta itu kosong ada udah beli belum lagi peralatan dia. Saya kemarin beli pompong kosong 50, peralatan 30, hampir 80. Itulah yang nak dibayar setiap bulan. Ke laut, itulah hasilnya. Tadi keluar, jangankan nak dapat hasil, minyak pun nyaris tidak tekor. Tidak lepas minyak, modal minyak pun tidak lepas. Kenapa itu? Tapi zaman saya duduk ke laut, aman. Pagi petang balik pagi tahu duitnya, balik petang balik pagi tahu duitnya. Tapi waktu itu tidak ada motor-motor yang dari luar, tidak ada. Zaman tahun 2020 ke bawah itu masih mendingan, Yang paling terasa tahun ini lah, semua tak ada. Puluhan buah keliling meja ini memang tak laku rumah. Tetap. Tuh namanya di pasar sana tuh kan. Kalau ahli nelayan sama Pak. Sama nih kan? Rasa sama. Ada Mungkin sepertiga penduduk sini ada. Mungkin kalau untuk pompong Pak, mungkin 500 ada. 500 pompong. 500 pompong. Itu yang aktif aja tuh kan? Aktif aja tuh. Tuh tahun kemarin ada ikan teri kan, dari teri bilis tuh kan. Nah, tahun ini tidak ada. Alhamdulillah udah berapa lama tak nampak. Tahun 2024 ini memang tidak ada, tahun 2023 masih. Ini sekitar 4 bulan lah. Di musim bulan 6 Biasanya. bulan 6 bawa ke bulan 9 Sampai tuh. sekarang ini masih ada. Dapat lah masih. Hampir setengah tahun lah. Setengah tahun nih nol ikan teri. Gara-gara lampu mantar lampu dia tuh buat Lampu sorot dia kan? hilang dia lari. Wah, dia puluhan buah kan, terang macam Batam gitu. Lampu tuh, iya kan saya kemarin tetapi yang baru apa nih bios. Ada bios. Obat tuh yang baru kan yang bau kan Itulah. Mungkin terjatuh di pokok, jatuh campak-campaknya lah itu. Kita nggak tahu kita dapat. kalau lewat yang nanti bios. Apa jadi itu? masak-masak Kalau datang ke tepi lagi nanti laut takut.
di tepi. lagi dia. Karang pun mati. Karang mati. Karang mati nanti mati kan. Puntas itu olahan kimia. Itu kan sebetulnya untuk pertanian, Pak. Untuk pestisida. Jadi mungkin orang ini dialihkan untuk puntas ikan. Mungkin. Tidak tahu kan. Jadi ikan. Yang jelas itu potasium itu kan untuk pertanian pestisida gitu, untuk nyemprot tanaman, untuk apa, buang hama. Jadi kita Salah guna. dia aduk dengan air sama dalam botol, sumpit selalu kasih pot dia. Pakai sport. Rusak lah. Oh iya laut itu udah rusak. Banyak ikan sudah punah sekarang. Ikan-ikan yang anu tuh banyak sudah punah, agak susah lah. Susah kita nengoknya dulu yang begitu banyak. Contoh lah ikan apa yang dalam punah tuh? Ikan yang dalam ikan belang ikan memo tuh dulu banyak di sini tuh. Sekarang susah. Yang ada di katon-katon ikan belang Oh, ikan apa namanya? ikan hias tuh, orang Iya. ikan hias tuh. Ikan hias itu pun dah tak ada lagi ya. Dulu bersera tahu dia aja tuh. Jaring Pak, air kering siang kan kita pasang Kak. Jaring kan. Itu tak telap, tak mampu kita bawa seorang tuh itu. Satu karung 50 ikan. duduk ikannya Ikan anu tuh. Dan karang. Ikan karang ikan apa tuh? kan sekarang atau plastik dah benar Dia orang kan kayak itu ikan itu harga kan, kayak hidup kan, yang laku, kayak itu yang dia ambil kan. Jadi yang lain tu nggak diambil kan. Yang lain tu kan menyiumkan ubat itu kan mati dia. Oh gitu ya. ada yang pun nak jual Ikan bilis pun tak ada lagi di meja ini. habis lah Biasa dia bilis saja. Selalu tu bilis saja. Dah banyak yang jemur bilis di sini. Banyak. ahli cari bilis Ini yang dari bilis. Ini ahli bilis. Tongkol itu payah. Untuk tahun 2000. Iya tongkol makan ikan bilis. Pom-pom kita pun kita jualkan karena tidak menutupi bulannya kan. Pom-pom pun nak jual. Pom-pom sampai kita jualkan. Mana ada campur orang bang ke rumah kita kan. Kita Perwakilan dari sana. Dia bagian pelawannya kan sebagian pakai alat kan, janda pakai alat itu susah. Susah. Awal itu nangkap pakai nangkap ubat kan. Ini Beli bersusah. Mahal. tanda-tanda alam rusak nih tadi. Karena saya lihat bukan mendekati lagi mas, memang Titik terendah di tahun ini. Titik terendah. Kalau kita tongkol itu masih ada lah. Sekarang memang enggak. Ya, jangankan untuk nak jual, untuk konsumsi masyarakat kampung aja sekarang susah. Sekarang tongkol. Karena itulah dia. Pembeli nak makan ikan karang pun susah. Ya, betul. Nah, kalau untuk tahun 2024 ini memang titik terendah memang tahun ini dalam hal hasil tangkapan nelayan. Kiranya gimana nggak lama kan? Jangankan kalau musim cumi di laut tuh kapal keraya tuh dulu tuh nak lewat pun susah karena nelayan tuh ramai kan nangkap cumi di kolam laut. Ini sepi lah tuh kada ada orang. Pakai kerja masker di kapal pun tak apa. Dulu mau bukan raya aja bingung nak lewat nih mana lah penuh aja orang nih. 5,5 aja. Sekarang tak ada. 100 kilo sekali. Pesawat aja. Pesawat aja udah. Kadang-kadang itu tuh
semangat kerjanya apa? Memang iyalah. Semangat nak ke laut pun turun dah. Juga nelayan itu tadi. Dapat dah lah. Pergi Cumi tu Juga nelayan. kadang 100 kilo dapat semalam. 50 kilo, 80 kilo. Siapa kan adalah beli. 80 kilo dah berapa juta? Dah 2 juta. Bahagia hati ya. Perlu dah pakai ton. Dapat 100 kilo, dapat 50 kilo dah mantap tu kan. Iya, dah mantap. Mewah tu nelayan sini kaya raya nelayan. Dulu lah, hingga dulu kan kalau kami nyumi tu ambil cumi-cumi tu nggak ada pakai kata-kata pakai tinggal kenapa tu tadi karena kita bawa ambil lebih pun barang ni tak laku. Dulu kan ada penampung Pakai batas. pakai izin lah ya. Nah. Untuk balik di darat tu banting harga tu berapa kan nak beli ambil lah. Dulu tadi belum ada penampung dulu kan. Wah. Tu bilis tu kan, ya. Pakai tinggal-tinggal loh. kita Cari batang karang loh tu. Ini ada. Sekarang hasil laut itu tinggal bicara tanya pada rumput yang bergoyang aja lagi. Iya aja jadi. Kemana dan kenapa? Tak nyangka juga Pak. Tanya laut nanti mewah tadi kan. Tapi nyatanya di lapangan masyarakat. Kalau Natuna mewah, Misal-misal ke teman. zaman-zaman dulu ya, ibaratnya pakai pancing campak itu dimakan ikan. Cina itu dari Batam dari Jakarta. betul apa tanggal kali agak sawo. Agak sawo pindah ke. Tapi tahun ini ya ikan garam tu memang Mana dia setara Kecil tidak akan ada. Tidak akan ada. Berapa Beda ini untuk jaringnya kan? kalau untuk orang ngebom tuh Pak, zaman-zaman tahun 60-an tuh lah ada. Zaman-zaman orang-orang Singapura ngebom kan. Ngebom ikan. Ngebom ikan gitu. Dulu, zaman dulu tuh ada sebetulnya. Zaman sekarang ada tak? Ini dah tahu lah kita kan. Tanyalah pada rumput-rumput yang bergoyang. Ikan impor. Tapi kalau buka ni kan dia memang jalan Awalnya Pak masuk Thailand, kapal Thailand dulu. Dulu udah lama. Sudah lama, tahun-tahun 90-an. Tahun 2000 lah. 2000 lah. 2000 lebih lah. 2000 masih Thailand. Itu Thailand itu sekali masuk puluhan buah dibongkar muat di sini. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang tidak ada, masuk lagi cangkrang, masuk kapal lingkung-lingkung, masuk kapal itu kapal lawai dari balai pun dulu masuk juga di sini, tidak salah lah. Ini kapal-kapal Mana di Sulawesi yang berteknologi canggih ini kita tidak tahan. Bertonton. Dia nampak ikan. Sekali turun dia ngambil puluhan ton. Kalau kita cuma 100 kilo. Satu kelompok kan. Kumpul kan satu meja yang turun layar satu malam. Belum sama satu pompong dia kan. Kalau malam ini cuma ada sepinya kan. Kalau dulu malam ini keliling Pulau Meja ini seperti Singapura. keliling ke Singapura. Itu terang benderang tuh, sambung menyambung tuh. Mungkin ratusan buah. Orang nelayan di tepi ni. Bukan, ada kapal-kapal tadi. Oh nangkap ikan tu. Yang dari jauh-jauh tadi tu. Itulah ibaratnya. Lampu dia orang itu bolamnya mungkin satu biji mungkin tusan. Bolamnya ya. Itu ada 30. Jarak apa mil tu? Macam jarak dekat kan? Nampak lampunya. Apa dah bila dia lari ke tahu? Subhanallah. Saking ramainya kan. Laris banyaknya ikan, tabungan ikan di sini. Kalau dulu tidak ada. Waktu tidak ada lampu-lampu banyak ada kan di nama mewah ikan. Mewah. Mewah ikan. Zaman dulu orang mancing itu dapat kerapu tuh buat. Sendiri ada tempat. Dapat kerapu buat. Apa sendiri?
Tuh kalau mancing tuh itu malam nih mancing itu tidak usah pakai tansi yang kasar-kasar, tidak terterikan. Kita yang jatuh bawah. Ikan narik kita. Dari TK ya? Enggak, beda. Dari TK semua. Sultan Sultan Siapa aja? ada jauh tuh. Tempat kita tetap lusuk. Jauh. Tuh pegak tuh kan. Dulu tempat kanan kayak pegak kan. Memang habis masuk semua kan. Bubu tuh pun masuk lagi. Ibu balik punya. Ini jadi Ini Mida ini memang betul-betul lah dari segi laut darat habisnya macam mana, batu karang habis, pasir habis. Saya pernah tuh Pak, saya nyampaikan kepada Dewan, masa pembangunan di Midai ini satu sisi memang bangun Midai, di sisi lain menghancurkan Midai. Sebab garis pantai di Pulau Midai ini 1 tahun itu bisa hilang 2-3 kilo. Karena pasirnya diambil, abrasi pantai itu makin hari makin mendesak nih. Cari solusi itu seperti apa? Sampai ini nggak ada solusi itu. Kita carilah solusi, umpamanya kalau kita buat proyek apa itu harus standar, bahan-bahan itu dari luar, materialnya itu dari luar, batu pasir terutama batu pasir itu dari luar. Ini pasir pantai itu terus ribuan kubik setiap tahun diangkut terus, ya jelasnya pasir pantai itu terjadi abrasi. Garis pantai Pulau Midai ini masih kecil, terjadi abrasi pantai 2-3 kilo 1 tahun hilang. Berarti tenggelam. Tiba-tiba kalau lewat umur dulu Midai masih tenggelam. Pindah betul begini dari kanan cuma. Enggak usah mati loh. Mati lo, tahu Pak? Dah mati lo. Jadi dah paham lah sekarang kampung kan. Nggak paham lah ya. Itu karena itu. Takkan Midai sebenarnya lupa takkan kanan. Nyaman pasal Midai kalau sekarang naik pagi tadi. Jangan dari mana dia. Sudah tahu lah yang pula. Bapak ini Kalau Pak ini udah selesai, saya ini kan cuma menyalakan kamera aja kan. Ini Pulau Midai segar katanya. Kalau di daerah Pekanbaru 3 kali matikan. baru sampai dikonsumsi gitu. Lah 3 kali ikan mati gitu. Ini bersabarnya, banyak istighfar. Anggap Tuhan. Cuma kan kalau zaman kita oke lah. Ada zaman anak-anak cucu ke depannya kan. Bang ke depan atau timur. Apa yang Nabi tinggal berlanjut macam ni 10 tahun ke depan makan ayam lagi kan. Habis ya. Ikan dari Kalimantan bawa ke sini kan. Itu mungkin. Yang dulu kita kata Kalimantan. Jadi ikan ini dari Kalimantan Kalimantan. bawa sendiri. Ikan dari Kalimantan pulangnya ya. Itu gitu. Jangan lembe-lembe kan. semua adalah lah. Udah lah. Karena kita lah biasa makan ikan. Boleh ya Pak? Malam. Makasih Pak. Ya Pak. Makasih banyak Pak. Sambung.